Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Prof. Syaro Channel. Di video kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai informasi final ditambah fix mengenai pengangkatan P3K paruh waktu dan siapa saja yang bisa diangkat untuk menjadi P3K paruh waktu tersebut. Untuk informasi selengkapnya teman-teman, silahkan simak video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, ada sebuah berita yang akan kita bagikan, yaitu mengenai pengangkatan P3K paruh waktu. Kemudian juga di sini kita akan menjelaskan bahwa ada dua kategori honorer yang wajib diangkat untuk menjadi P3K paruh waktu di tahun 2025 ini. Nah, jadi informasi ini kita bagikan teman-teman berdasarkan dengan surat yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Jadi informasi ini adalah sah resmi dari Menteri Pan-RB. Kemudian informasi ini teman-teman atau surat ini dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2025 ini, di mana perihalnya yaitu mengenai penjelasan pengadaan P3K. Sekarang kita akan membaca teman-teman isi daripada surat edaran tersebut. Dan ini harus kita benar-benar ikuti karena ini membahas mengenai P3K paruh waktu beserta dengan persyaratan atau honorer kategori apa yang wajib diangkat untuk menjadi P3K paruh waktu. Katanya dalam rangka melaksanakan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menyebutkan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Ini informasinya teman-teman sudah beredar di tahun 2024 kemarin, artinya bahwa itu paling terlambat seluruh tenaga non-ASN yang sudah terdaftar database BKN itu harus diselesaikan dan dijelaskan statusnya untuk diangkat menjadi P3K. Kemudian maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan pelaksanaan penataan pegawai non-ASN tahun 2024. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN dapat melamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Di mana pada saat ini teman-teman sedang dibuka formasi P3K tahap 2 yang dibuka hingga tanggal 20 Januari ini tahun 2025. Kemudian di sini ada beberapa syarat yang bisa mendaftar pada P3K tahap 2. Yang pertama adalah tidak memenuhi syarat atau TMS statusnya pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Kedua, tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Kemudian belum melamar seleksi pengadaan ASN. Ini maksudnya di tahun 2024. Kemudian memenuhi syarat atau MS seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1. Artinya belum ujian pada P3K tahap 1 kemarin. Atau memenuhi syarat pada seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Ini kelima persyaratan teman-teman yang bisa mendaftar pada P3K tahap 2 ini. Kemudian di sini sekarang kita masuk pada topik kita mengenai P3K paruh waktu itu. Ini dibahas pada poin kedua ya teman-teman, katanya bahwa pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama dulu yang kita cermati ya teman-teman, atau yang perlu kita ketahui bahwa itu pengangkatan P3K paruh waktu itu bisa diikuti oleh seluruh teman-teman non-ASN yang sudah terdaftar dalam database BKN. Kemudian di sini ada dua kategori honorer yang wajib diangkat atau diselesaikan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu ya teman-teman. Kategori yang pertama adalah telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Ini saya jelaskan teman-teman.
Misalnya kita sudah honorer ya, kita sudah juga terdaftar di database BKN, kemudian kita sudah mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024 kemarin, namun karena nilai kita tidak memenuhi syarat atau mungkin kita tidak bisa mengisi formasi, maka kita tidak lulus. Jadi nanti kalau misalnya ada formasi untuk P3K paruh waktu, maka kitalah yang diprioritaskan, artinya yang tidak lulus pada seleksi CPNS 2024 kemarin. Ini adalah poin pertama teman-teman, atau kategori pertama. Kemudian kategori kedua adalah telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 atau tahap 2, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, jadi ini adalah teman-teman kategori kedua bagi honorer yang wajib diangkat untuk menjadi P3K paruh waktu. Artinya ketika teman-teman itu sudah mengikuti P3K tahap 1 atau P3K tahap 2, namun tidak mengisi lowongan kebutuhan, itu disebabkan mungkin pertama nilainya tidak memenuhi ya teman-teman, atau mungkin formasi yang dibuka adalah sangat sedikit, maka di sini kita tidak lulus. Nah, jadi nanti kita yang tidak lulus itu di tahap 1 dan tahap 2 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Inilah teman-teman inti dari apa yang kita sampaikan. Artinya ada dua kategori yang wajib diangkat untuk menjadi P3K paruh waktu di tahun ini ya teman-teman. Yang pertama adalah yang tidak lulus seleksi CPNS, dan kedua adalah yang tidak lulus seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 tahun 2024. Kemudian kita teruskan dengan poin ketiga, katanya bahwa instansi pemerintah dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja setelah mendapatkan persetujuan pengangkatan atau penetapan kebutuhan dari Menteri Pan-RB. Artinya di sini teman-teman bahwa ketika nanti kita sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu, maka yang paruh waktu ini bisa diangkat menjadi P3K penuh ya teman-teman, atau P3K penuh waktu itu berdasarkan dengan usulan yang disampaikan oleh pemerintah kepada Menteri Pan-RB. Nah, jadi kepada teman-teman semua yang masih belum lulus pada seleksi CPNS dan juga seleksi P3K, maka jangan patah semangat karena pemerintah sudah membuka jalan kepada kita semua untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, kemudian P3K paruh waktu ini juga nasibnya nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Itu berdasarkan dengan pertimbangan dan usulan daripada pemerintah. Nah, jadi itu ya teman-teman informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih and see you on the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.